Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi kepada rekan-rekan semua berkaitan dengan untuk kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Tentunya hal ini juga merupakan rekan-rekan tunggu khususnya bagi yang sudah menjadi aparatur negara atau ASN dan juga pensiunan. Oleh karena itu silakan disimak video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja berkaitan dengan untuk kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara pensiunan. Di sini kita mendapatkan informasinya dari edaran yang dikeluarkan Kemenpan RB, yaitu surat ini ditujukan kalau kita lihat tebusannya itu ke Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Hukum dan HAM. Nah, kita lihat langsung saja isi dari surat edarannya Bapak Ibu. Nah, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini surat edarannya itu tertanggal 15 Februari 2023, kemudian sifatnya segera, dan hal itu kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Yang tentunya ditujukan ke Kementerian Keuangan Bapak Ibu ya. Sini yang terhormat Kementerian Keuangan, yang mana penjelasan lebih detailnya kita lihat di sini, yaitu memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, serta memperhatikan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu bisa kita lihat di sini. Kemudian di penjelasan yang keduanya, sehubungan dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tadi, serta mempertimbangkan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan merupakan salah satu upaya menjaga tingkat daya beli di masyarakat, yaitu melalui pembelanjaan di tengah-tengah masyarakat sehingga berkontribusi terhadap program pemulihan ekonomi nasional. Nah, oleh pemerintah, maka kami sampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama itu komponen THR dan gaji ke-13 tahun 2023. Yang pertama di sini disebutkan bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik termasuk CPNS mencangkup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja atau dengan sebutan lainnya yang diterima dalam 1 bulan. Nah, itu untuk komponennya Bapak Ibu ya. Komponen yang ditujukan ke Kementerian Keuangan dari Kemenpan RB itu THR dan gaji ke-13 tahun 2023. Nah, kemudian yang kedua, bagi pensiunan dan penerima pensiun itu mencangkup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan. Kemudian yang ketiga, bagi penerima tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, keempat, yaitu bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai ASN di lembaga non-struktural sebagaimana terlampir. Ini juga ada berarti yang pegawai, yang non-pegawai ASN Bapak Ibu ya, di lembaga non-struktural sebagaimana terlampir dalam surat ini. Nah, kemudian yang B, bagian keduanya, penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2023. Nah, yang pertama itu ada PNS dan CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Diberikan juga kepada pensiunan, yaitu PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara,
penerima pensiun dan penerima tunjangan. Nah, di sini juga termasuk beberapa juga pejabat seperti wakil menteri dan sebagainya, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Saya lihat ada pimpinan BLU atau BLUD, hakim dan sebagainya, kemudian pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Kemudian lembaga penyiaran publik, perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru, dan aparatur negara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu untuk yang termasuk dalam penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2023 di dalam surat edaran ini. Nah, selanjutnya untuk rencana waktu. Nah, tentunya ini juga ditunggu-tunggu bagi rekan-rekan aparatur khususnya untuk waktu pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023. Dalam edaran ini disebutkan yang pertama untuk THR itu diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Itu hari raya, kalau kita lihat di sini ya, untuk sementara tanggalnya itu jatuhnya pada tanggal 22 atau 23 April 2023. Namun tentunya menunggu hasil dari sidang isbat pemerintah nanti. Nah, namun di sini sudah diajukan yaitu diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri. Nah, kemudian yang kedua yaitu gaji ke-13 diberikan bulan Juli 2023. Nah, sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, kiranya Ibu Menteri Keuangan dapat segera memberikan pertimbangan prinsip besaran anggaran THR dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, mana pertimbangan prinsip tersebut akan kami tindak lanjuti dengan penyusunan peraturan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu untuk terkait dengan surat edaran di sini ya Bapak Ibu, karena ini ditujukan kepada Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan dari Menpan RB. Nah, dalam rangka tertib administrasi dan menjaga akuntabilitas, kiranya seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, segala hal yang berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait agar dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, ini Bapak Ibu surat edaran berkaitan dengan kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang ditujukan ke Kementerian Keuangan dari Menpan RB. Nah, ini lampiran surat dari Menpan RB yang kita bacakan tadi, yaitu ada THR dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai ASN di lembaga non-struktural. Nah, ini besarannya Bapak Ibu, usulannya ya, di sini baru usulan, yaitu usulan tahun 2023. Nah, konteks ini nominalnya bisa Bapak Ibu lihat untuk yang pegawai non pegawai ASN juga ada, dan di sini berdasarkan jenjang pendidikannya dan juga masa kerjanya Bapak Ibu untuk nominal usulannya yang diajukan ke Kementerian Keuangan. Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Nah, tentunya kita juga menunggu dari peraturan Menteri Keuangan ataupun informasi lebih lanjutnya. Biasanya akan ada rilis ya Bapak Ibu ataupun pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan terkait dengan untuk aturan pemberian tunjangan hari raya ataupun gaji ke-13 ini. Karena ini baru surat dari Menpan RB usulan ke Kementerian Keuangan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.